teman-teman, perkenalkan nama saya Devivi, NIM 191720006 dari Program Studi Fisika Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya semester 5 teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang najis. Nah, apa sih itu najis? Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Nah, contoh dari najis itu pertama, kotoran manusia atau hewan, kedua, darah, ketiga, bangkai, keempat, nanah, dan yang kelima, arak. Najis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, najis muhafafah atau sering disebut najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Cara mensucikan najis muhafafah ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Nah, yang kedua, najis mutawasito atau sering disebut najis sedang. Ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau tampak. Dan yang kedua yaitu najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering. Nah, cara mensucikannya yaitu cukup dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, maupun bau, warna, rasa, dan rupanya. Dan yang terakhir yaitu najis mughaladhah atau sering disebut juga dengan najis berat. Najis ini yang paling berat di antara 2 najis yang dijelaskan sebelumnya. Contoh dari najis mughaladhah ini yaitu air liur atau air kencing anjing atau babi. Cara mensucikan najis mughaladhah yaitu dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Di antaranya 1 kali basuhannya itu air suci dicampur dengan tanah. Misal, basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat kita menggunakan air suci mensucikan. Lalu basuhan kelima kita menggunakan air campuran dengan tanah, dan basuhan ke-6 dan ke-7 kita menggunakan air mutlak atau air suci yang mensucikan. Setelah basuhan itu selesai, tangan kita telah suci dari najis mughaladhah tersebut. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mensucikan najis mutawasito. Sebagai contoh, kita bisa lihat gambar di atas, yaitu pakaian seseorang terkena kotoran ayam. Dapat kita tahu bahwa kotoran ayam itu termasuk ke dalam najis mutawasito. Nah, bagaimana cara mensucikan pakaian tersebut agar bisa dipakai untuk beribadah? Cara pertama yang kita harus lakukan yaitu kita bersihkan pakaian yang terkena kotoran ayam tersebut dengan cara menghilangkan kotoran yang menempel pada pakaian tersebut. Lalu kita bersihkan menggunakan air yang mengalir sampai bentuk, warna, dan bau sudah tidak terlihat dan tercium oleh kita. Kita bisa menggunakan sikat dan sabun untuk membersihkan kotoran yang menempel pada pakaian tersebut agar terlihat bersih dan lebih wangi. Setelah rangkaian tahap 1 dan 2 kita lakukan, kita bisa menggunakan pakaian tersebut untuk beribadah karena pakaian tersebut telah suci untuk digunakan beribadah. Mungkin cukup penyampaian yang saya sampaikan tentang najis dan cara mensucikannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaiannya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di next video.